manusia itu ketika bulan Ramadan banyak yang berbenah, yang asalnya tidak menutup aurat di bulan Ramadan. Walaupun terkadang setelah Ramadan itu selesai, mereka kembali membuka auratnya. Semoga Allah memberikan hidayah. Tidak menutup mata bahwasanya ketika di bulan Ramadan berbagai macam program-program dibuat religius, se-islami mungkin, sereligius mungkin, karena nuansa ketaatan yang dirasakan manusia ketika di bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan kepada kita, itulah dahsyatnya Ramadan. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang sejatinya materi ini merupakan materi yang akan kita hajatkan dan kita butuhkan. Yaitu adalah bagaimana kita supaya tidak menjadi petani, dalam tanda kutip, pemulung amal yang gagal panen pada saat di bulan Ramadan. Tentunya kita paham betul, keutamaan Ramadan adalah keutamaan yang sangat besar. Tidak usah kita nafikan bagaimana keutamaan yang dimiliki Ramadan begitu dahsyat dan begitu agung dalam kehidupan kita. Keutamaan Ramadan dikatakan oleh para ulama sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang. Dan keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan Rasulullah di antara para sahabat. Keutamaan yang secara meyakinkan, fix dan confirm, merupakan keutamaan yang besar. Yang mana keutamaan itu tidak mampu ditandingi oleh keutamaan manapun. Memang betul ada waktu-waktu yang mendekati keutamaan Ramadan. Tapi walaupun ada waktu-waktu yang mendekati keutamaan Ramadan, tetapi sejatinya keutamaan Ramadan lebih besar daripada waktu-waktu itu. Saya tidak menafikan perkataan para ulama salaf, para ulama dahulu ketika mengatakan bulan Dzulhijjah itu juga merupakan salah satu di antara keutamaan waktu yang besar. Sampai Nabi bersabda, "Ma min ayyamin alamalu salih fiha habba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Saya juga tidak menafikan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana bulan Muharram identik dengan bulannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat secara langsung bagaimana dakwahnya dimenangkan oleh Allah ketika Fir'aun ditenggelamkan pada tanggal 10 Muharram. Walaupun bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara waktu yang besar keutamaannya, walaupun bulan Muharram merupakan bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar, tentunya keutamaan bulan Dzulhijjah dan keutamaan bulan Muharram sekali lagi berbeda dengan keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Karena memang Ramadan sejatinya identik dengan bulannya Rasulullah SAW dan merupakan bulan yang dipilih oleh Allah, merupakan waktu yang dipilih oleh Allah penguasa alam semesta ketika menurunkan kalamnya, menurunkan wahyunya yaitu Al-Quran, dan tidaklah dipilih oleh Allah pada waktu ia menurunkan kalamnya kecuali adalah di bulan Ramadan. Makanya keutamaan Ramadan, ada keutamaan yang tidak didapatkan di bulan Dzulhijjah dan di bulan Muharram. Keutamaan bulan Dzulhijjah itu, keutamaan bulan Ramadan itu adalah sampai pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Di mana kita tahu bahwasanya tidaklah pintu surga terbuka dan tidaklah neraka tertutup kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, padahal kita paham di dalam hadis bahwasanya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu tertutup sepanjang tahun. Sampai nanti pada waktu Rasulullah SAW mengetuk pintu surga itu, barulah pintu surga itu dibuka. Tapi khusus ketika di bulan Ramadan, maka sesungguhnya ketika di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, saking begitu agungnya surga itu, saking begitu agungnya Ramadan itu, sampai surga pun membuka pintunya dan memberikan aroma ketaatan kepada penduduk bumi dengan sebuah momen ketika pintu surga itu dibuka. Dan neraka pun yang identik dengan kekejian, kemungkaran itu pun menutup diri pada waktu bulan Ramadan. Karena sungkannya mereka dengan ketaatan yang sangat dirasakan pada waktu di bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan Ramadan itu luar biasa. Makanya sampai kita jumpai bahwasanya banyak orang ketika manusia itu ketika bulan Ramadan banyak yang berbenah, yang asalnya tidak menutup aurat di bulan Ramadan. Walaupun terkadang setelah Ramadan itu selesai, mereka kembali membuka auratnya. Semoga Allah memberikan hidayah. Tidak menutup mata bahwasanya ketika di bulan Ramadan berbagai macam program-program dibuat religius, se-islami mungkin.
supaya ketika seseorang itu di bulan Ramadan itu, ketika di bulan Ramadan sereligius mungkin karena nuansa ketaatan yang dirasakan manusia ketika di bulan Ramadan, dan itu menunjukkan kepada kita itulah dahsyatnya Ramadan, dan itulah waktu yang disebut dengan prime time-nya ketaatan dari seorang manusia untuk melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Tidak ada satu prime time yang paling besar keutamaannya kecuali prime time itu terletak pada bulan Ramadan.